mari kita dengarkan ya, dan juga mohon maaf sebelumnya jika kondisi pembicara kadang-kadang karena tempat kita berbeda-beda ini ada jaringan-jaringan yang mungkin kurang begitu jelas didengar oleh para hadirin sekalian. Mohon dimaafkan panitia karena memang kondisi dari masing-masing peserta kita belum tahu ya bagaimana kondisi jaringan wifi internet yang ada di masing-masing kondisi. Yang pertama kita persilahkan kepada Al-Ustadz Riza Azhari. Beliau anak kandung kepada almarhum Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi. Silakan tanpa memperpanjang kalam kita dengarkan bersama apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Azhari. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya Ustadz, Masya Allah, syukron kasir sudah diberikan waktu untuk kemudian mengutarakan beberapa hal terkait dengan legasi almarhum. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar lillahil ham adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati Al-Ustadz Kyai Haji Akrim Maryad, yang kami hormati Al-Ustadz Haji Ismail Budi Prasetyo, yang kami hormati Al-Ustadz Agus Maulana, yang kami hormati Al-Ustadz Emnis Anwar, yang kami hormati Al-Ustadz Haji Muhammad Fakih Hafidz, dan Al-Ustadz Kiai Haji Deni Rustandi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini merupakan kesyukuran serta kami bersyukur terhadap kegiatan ini, di mana kegiatan ini juga mereview ulang kembali tentang apa yang beliau ajarkan kepada kami, khususnya kepada kami putra-putra beliau, di mana kami juga harus melanjutkan serta mereview ulang kembali. Mungkin ada beberapa hal yang itu belum kami dengar karena kami mungkin terpisah atau kemudian ada yang belajar di Madinah, ada yang di Kendari dan sebagainya. Namun demikian langsung saja ada hal yang menarik memang dari beliau yang kemudian selalu dijalankan terkait dengan pondok ini, yaitu keyakinan beliau yang selalu diutarakan kepada kami ketika makan siang atau kemudian makan malam, atau bahkan ketika ada tamu yang datang kemudian makan, itu selalu diutarakan bahwa besarkan pondokmu maka kamu akan besar, dan kayakan pondokmu maka kamu akan kaya. Maka beliau bertekad untuk membesarkan pondok ini tentunya dengan ridho Allah. Maka gimana caranya? Yaitu dengan segala gerakan yang ada, program, sistem, tentunya berdasarkan nilai dan norma pondok yang ada ini. Nah, dan dijalankan dengan strategi atau sistem yang diantaranya adalah pendekatan, baik pendekatan manusiawi, pendekatan program, dan pendekatan idealisme. Sehingga pendekatan yang ada itu dijalankan dengan pengarahan, pelatihan, penugasan, pengawalan, dan tujuan itu semuanya adalah untuk mendidik. Ini yang penting. Di mana kemudian pendekatan ini yang dilakukan oleh beliau seperti cerita-cerita alumni atau kemudian masayih bahwa beliau selalu memanggil, kemudian ngobrol atau kemudian berdiskusi, yang tadi sudah dikatakan bahwa banyak-banyaklah berdiskusi, nanti kemudian akan mendapatkan ilmu. Beliau berdiskusi dengan orang berarti bukan berarti mengajari orang, tapi malah justru beliau belajar dari orang.
Dan itu ya salah satu sifat beliau adalah pembelajar ulung, di mana kemudian beliau belajar dari orang lain. Hakikatnya beliau pergi ke pondok-pondok pesantren yang lain, itu juga nampaknya beliau belajar. Belajar bagaimana kemudian membesarkan pondok ini tentunya dengan pengalaman pondok-pondok yang lain. Nah, maka dari situlah bagaimana kemudian membesarkan pondok ini, tadi sudah diutarakan oleh Ustadz Akrim bahwa melalui ekonomi mandiri ini, beliau itu pernah mengungkapkan bahwa dengan kemandirian pondok itu jadi mudah untuk menggerakkan serta membuat ataupun mengkader para pemimpin sesuai dengan ajarannya, tidak tergantung dengan yang lainnya. Maka dari situlah ekonomi yang beliau jalankan adalah salah satunya yang sering kita dengarkan adalah ekonomi proteksi. Ini sama halnya dengan yang kita kenal yaitu swadesi, di mana kemudian kita cinta dengan produk kita sendiri. Maka beliau mencoba membuat pabrik roti, kemudian bergerak lagi membuat sekarang dulu Armila, sekarang menjadi Amidas, kemudian tambah lagi pabrik sendal, kemudian konveksi. Bahkan kalau kita lihat, walaupun konveksi ini terus berkembang, tetapi kualitasnya pun tidak kalah jauh. Malah justru bersyukur sekarang dengan adanya Forbes ini sangat terbantu sekali, sehingga di dalam pondok ini perkembangan terkait dengan masalah itu terus bisa berjalan dengan baik. Berikutnya pendekatan yang lain, beliau juga menjalankan, artinya dengan pendekatan manusia tadi, tidak hanya manusia yang ada di dalam pondok sendiri, tetapi dengan pendekatan-pendekatan yang ada baik di bidang pemerintah atau kemudian wirausaha yang lainnya. Maka beliau juga tidak pandang bulu, ini alumni atau bukan, atau kemudian ini siapa dan dari mana. Beliau tidak pernah memandang itu. Namun demikian, beliau menjalankan itu untuk belajar. Jadi seperti itu. Jaringan kerja ini penting. Jaringan kerja yang beliau lakukan untuk kemudian kemana-mana itu tadi, itu semuanya dilakukan untuk pondok, untuk membesarkan pondok. Nah, dengan begitu maka pondok jadi banyak yang membantu, jadi banyak pengalaman, jadi banyak pengetahuan, baik kemudian dari luar atau kemudian dari pengalaman beliau sendiri. Ustadz dan Ustadzah sekalian, hal yang kemudian dipatri dalam jiwa beliau tentunya adalah jiwa keikhlasan yang paling utama. Itu yang kami dapat pelajari betul-betul dan selalu ditanamkan kepada kami, sing ikhlas. Artinya kalau kemudian kita ikhlas, itu kembalinya kepada Allah. Maka kalimat yang selalu beliau utarakan adalah berdagang dengan Allah tidak akan pernah merugi. Berdagang dengan Allah tidak akan pernah merugi. Kalau toh kemudian dagang dengan manusia pasti akan ada ruginya, tapi dengan Allah tidak akan pernah rugi. Maka kalimatnya dengan keikhlasan. Berdagang dengan apa? Apa yang dilakukan? Apa yang diupayakan? Baik untuk di dunianya dan kemudian di akhiratnya. Tapi yang paling utama adalah untuk akhiratnya. Maka itu beliau selalu melakukannya ringan. Kata beliau, nek wong wis ikhlas wis ringan. Tidak ada interest pribadi, tidak ada kepentingan apapun. Kepentingannya hanyalah untuk ibadah. Kembali lagi bahwa besarkan pondokmu, maka kamu akan besar. Betul. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keuntunganmu. Maka dengan berdagang dengan Allah inilah amal-amal kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kemudian kita berikan kepada orang? Itu
betul-betul konsep beliau untuk kemudian berdagang, berikan. Maka kalau toh kemudian kita lihat sedikit saja, lihat pada posisi ada tamu di rumah, kemudian beliau sering ngajak makan, baik pengasuhan atau orang dan sebagainya. Semakin banyak yang mereka makan, semakin banyak yang mereka minum, semakin banyak mereka ambil, maka di situ keberkahan akan muncul. Dan itu berdasarkan keyakinan dan keikhlasan. Nah, maka untuk itu kemandirian ekonomi yang Bapak gembar-gemborkan di pondok juga dilakukan di rumah juga. Ya. Kami anak-anaknya dibiasakan tidak meminta, tapi jika ingin sesuatu maka harus menabung. Ini ada sedikit cerita bahwa di saat itu saya guru tahun kedua, ketika ditelepon memang HP saya rusak. Lalu kemudian beliau marah besar. Kamu nggak tahu kepentingan, kamu tuh bukan orang penting. Kalau kamu pengen jadi orang penting, maka kamu harus tahu kepentingan. Kamu ditelepon nggak bisa-bisa, mohon maaf, Ustaz, HP saya rusak. Nah terus, mohon izin, saya minta uang untuk beli HP. Jawaban beliau, enggak. 3 kali, enggak. Tapi Pak, saya nggak punya uang. Terserah kamu. Kamu harus berusaha. Jadi dengan kalimat usaha itu, di saat itu ya saya mencoba cari lagi. Oh ternyata bisa. Dan sampai hari ini pun juga, alhamdulillah, saya nggak pernah untuk kemudian meminta HP kepada beliau atau kemudian apa. Semenjak itu saya nggak mau. Karena kemudian kita harus berusaha dengan mandiri. Itulah kemandirian yang beliau ajarkan kepada kami. Walau sebenarnya di dalam waktu itu, di dalam kantong beliau itu ada uang. Saya tahu itu, wah ini Bapak megang uang ini. Tapi ternyata bukan rezeki saya. Justru ketika datang orang lain di saat itu, dan itu adalah masyarakat yang kemudian nampaknya mengajukan untuk perbaikan masjid. Justru uang itu tanpa dihitung, tanpa apa, diberikan. Sudah, ini buat. Saya berpikir, anaknya kok radikai duit, gitu gue telepon, apa headphone, gitu. Wah. Lalu beliau bilang, kamu sudah lihat? Sudah Pak, sudah. Saya tunggu. Hari ini kamu harus punya handphone. Saya bingung saat itu. Tapi saya usaha, alhamdulillah bisa. Dan nyatanya, setelah itu ditanya lagi, kamu bisa? Bisa. Itu handphone punya siapa? Punya saya Pak. Berarti kamu bisa punya sendiri. Bisa. Alhamdulillah. Jadi bukan hanya anak saja. Ibu juga dibiasakan mandiri. Alhamdulillah ibu memang sudah biasa mandiri sejak kecilnya. Ditambah lagi dengan didikan beliau sebagai suami kepada ibu. Bapak mendirikan toko untuk ibu berwirausaha agar tidak tergantung pada pondok dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Namun demikian, ibu juga bukan menjalankan, tapi orang lain. Artinya menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Toko tersebut untuk memisahkan antara kemudian haknya pribadi, beliau, dan juga haknya pondok. Termasuk kalau toh kemudian pergi ke luar negeri, memberikan ngajak makan, kemudian memberikan sangu, mungkin ada yang pernah sedemikian rupa gitu. Kami kangen. Saat itu saya di Malaysia, ketika belajar di Malaysia, ayo Dis, ajak makan semuanya. Ternyata di situ banyak sekali Pak, nanti gimana bayarnya? Jangan pernah takut. Siapa? Sudah diajak. Dan saya tanya kepada ibu, Bu, dari mana tuh Bu uangnya? Tanya sama bapakmu. Baik, saya tanya, Pak, dari mana? Itu, dari KONI. Maka usaha itu juga adalah untuk mendukung beliau untuk berjuang di pondok. Tapi jangan sampai pernah menyusahkan. Artinya untuk kemandirian beliau sendiri dan juga untuk keluarga. Nah, itu yang beberapa hal yang diberikan kepada kami terkait dengan kemandirian dan juga beberapa hal bahwa yang kami pegang sampai saat ini adalah
berdagang dengan Allah tidak akan pernah merugi. Itu yang bisa kami sampaikan, Ustaz. Mohon maaf atas segala khilaf, mungkin ada kesalahan dan lain sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan syukran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.